Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau bapaknya sakti, otomatis anaknya juga ikut sakti. Kalau bapaknya sakti, anaknya melempem, berarti nggak dapat barokah dari ilmunya bapaknya ya. Jadi harus bapaknya sakti kok, anaknya juga harus ikut sakti. Bapaknya khotam Al-Quran kok, bapaknya hafal Quran kok, anaknya harus hafal Al-Quran. Bapaknya hafal hadis 5.000 kok, anaknya kalau bisa 10.000. Anaknya itu harus lebih hebat dari bapaknya ya. Semua keinginan orang tua di atas bumi ini menginginkan anak-anaknya jauh lebih hebat dari orang tuanya. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi uyunihim waj'alna wajha fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bil jawali mu'tamila mithal lakal hamdul minatu wa israfu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqni al hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan fil layli wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati wa ya Rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fatahan wa ilma wa hikmatan wa anif bihi ya Rabbi bil qabri wa ihsati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar dhanbi wa zallat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 162. Ayo Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم لكن الراسخون في العلم منكم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر وأولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinir rasikhuna, akan tetapi orang-orang Yahudi, ar-rasikhuna, yang memiliki kedalaman, yang memiliki kualitas fil ilmi, di dalam ilmu, minhum, di antara mereka, jadi enggak semua, di antara sebagian dari mereka, wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, yu'minuna bima unzila ilaika, beriman mereka bima dengan barang unzila ilaika, yang diturunkan ilaika kepada engkau ya Muhammad, wa ma unzila min qablika, dan barang yang diturunkan min qablika, dari sebelum engkau ya Muhammad, yaitu Al-Quran dan Al-Kitab. Wal muqiminas sholata, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Wal mu'tunaz zakata, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ulaika sanu'tihim, mereka itulah sanu'tihim, diberikan kepada mereka ajran azima, ganjaran pahala yang sangat agung, yang sangat besar, yaitu surga. Jadi orang Yahudi itu gak semuanya kafir. Ada sebagian dari antara mereka yang mempunyai ilmu yang sangat dalam, ilmu yang sangat hebat. Karena keilmuannya itu, mereka itu beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat,
Injil. Jadi kebanyakan orang yang mempunyai ilmu yang dalam, mempunyai ilmu yang hebat pada zaman now, zaman sekarang ini, banyak yang mu'allaf, banyak yang masuk Islam karena kedalaman ilmunya, karena kecerdasan otaknya, karena ketajaman pikirannya. Banyak dokter-dokter muda, laki-laki maupun perempuan, yang sebelumnya non-muslim, setelah mempelajari tentang kedokterannya sangat mendalam, kemudian mereka menjadi mu'allaf, masuk dalam Islam. Memang aturan masuk dalam Islam tidak boleh ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam masuk ke agama Islam. Tidak ada paksaan. Karena keilmuannya, karena kecerdasan berpikirnya, karena ketajaman berpikirnya, karena kualitas keilmuannya, banyak orang-orang non-muslim berbondong-bondong masuk menjadi mu'allaf, menjadi orang Islam. Namun sebaliknya, banyak di antara kita yang beragama Islam tapi karena kebodohannya, karena kemiskinannya, gampang untuk dimurtadkan, gampang untuk diajak masuk ke agama lainnya, jadi murtad banyak. Kenapa? Karena kebodohannya. Namun bagi non-muslim yang masuk ke dalam Islam itu kebanyakan di antara mereka itu mempunyai keilmuan yang luar biasa, cerdasnya luar biasa, kualitas ilmunya luar biasa. Ini dinamakan ar-rasikhu. Lakinir rasikhuna fil ilmi. Akan tetapi beda bagi orang-orang yang mempunyai kedalaman dalam ilmu. Minhum, di antara mereka, bagian dari mereka, wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman. Siapa ini orang-orang yang beriman pada zamannya Kanjeng Nabi? Yaitu kaumnya umatnya Kanjeng Nabi yang dinamakan kaum muhajirin dan ansor. Muhajirin yang hijrah bersama Kanjeng Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju kota Madinah. Terus di Madinah yang menampung, yang menyambut, memberikan bantuan kepada muhajirin yaitu kaum ansor. Mereka itulah yang dikatakan orang-orang beriman pada saat hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi zamannya Kanjeng Nabi Muhammad itu banyak orang-orang yang cerdas-cerdas seperti Umar, cerdas-cerdas. Banyak yang masuk Islam karena kecerdasannya, kritis. Makanya sampean jangan sampai kalah sama mereka. Mereka karena kecerdasannya, mereka dari sebelumnya kafir menjadi mu'allaf, masuk dalam Islam. Orang-orang kita di Malang Selatan itu ekonominya sangat minim, termasuk kategori fakir. Terus keilmuannya sangat minim, mudah untuk digelincirkan keimanannya menjadi murtad, keluar dari
dari Islam. Makanya kita harus peka, minimal di sekitar kita harus peka. Karena kita sebagai orang yang beriman adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi jangan biarkan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita mereka terjerembab dalam jurang api neraka. Makanya sampean tatkala subuh dibangunkan temannya, jangan sampai temannya terjerembab ke dalam jurang api neraka. Mas, bangun mas, subuh, bangun, dibangunkan. Mbak E, bangun, kalau subuh katanya mau jadi istri yang soleha, katanya pingin besok punya anak-anak yang soleha, katanya besok ingin disukseskan oleh Allah. Bangun di waktu subuh, laksanakan sholat subuh berjamaah, karena kebaikan sholat subuh berjamaah sama dengan sholat semalam penuh. Gimana dalilnya? Man shalla subha maka annama man shalla subha fil jamaah fi jamaati faka'annama shallal laila kullahu. Man shalla subha fi jamaati faka'annama shallal laila kullahu. Siapa-siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka seperti ia sholat semalam penuh. Jadi pahalanya sholat subuh berjamaah seperti sholat semalam penuh. Makanya minta kekuatan kepada Allah agar keimanan kita selalu dijaga dan ditingkatkan. Bangunkan temannya, suruh mandi bareng, mandi biar sehat, biar seger, biar gak ngantuk ya. Orang yang mempunyai kecerdasan ilmunya, mempunyai kedalaman ilmunya, dan orang-orang yang beriman, kaum muhajirin dan ansor, yu'minu bima unzila ilaika, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan percaya kepada kitab-kitab unzila min qablika yang diturunkan dari sebelum engkau ya Muhammad, yaitu kitab Taurat, Zabur dan Injil. Wal muqimina shalah, dan orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang mendirikan sholat. Orang-orang yang menegakkan sholat sama halnya dia itu menegakkan agama. Orang-orang yang meninggalkan sholat sama halnya dia itu menghancurkan agama. Gimana dalilnya? As-sholatu imaduddin faman aqamaha aqamaddin wa man tarakaha faqad gimana? Faman tarakaha faqad hammaddin. Betul. Lagi
As-salatu imaduddin. Faman aqamaha. Terus waman hadamaha faqad hadamaddin, atau waman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa-siapa orang yang menegakkan sholat, berarti dia itu sama halnya menegakkan agama. Siapa-siapa orang yang meninggalkan sholat, sama halnya dia itu menghancurkan agama. As-sholatu imaduddin. Faman tarok waman aqamaha aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Wal mu'tuna zakah, dan menunaikan zakat. Kalau sholat itu hubungannya dengan Allah ke atas. Kalau menunaikan zakat hubungannya kepada sesama. Jadi kalian dididik di sini itu agar kalian itu menjadi soleh dalam spiritualnya dan juga soleh dalam sosialnya. Ini ada vertikal dan juga ada horizontal. Hablum minallah, hablum minan nas. Wal mu'minuna billah, dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Pastilah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tatkala ia berbicaranya mengandung kebaikan. Kalau tidak bisa, mereka memilih untuk diam. Apabila orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya dia itu akan memuliakan para tetangganya. Apabila orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya dia akan memuliakan tamunya. Gimana dalilnya? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Itu kata Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya dia akan berkata yang baik, tidak akan menyakiti orang lain. Kalau sekiranya dia berbicara menyakiti orang lain, pastinya dia lebih memilih untuk diam. Siapa-siapa orang, kata Rasulullah, kata Kanjeng Nabi Muhammad, beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya dia akan memuliakan tetangganya. Siapa-siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya dia akan memuliakan tamu-tamunya. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Mereka itulah diberikan kepada mereka ajran 'azima, ganjaran pahala 'azima yang agung, yang besar, yaitu surga. Jadi kalau sampean ingin mendapatkan pahala yang agung berupa surga, sampean harus beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada utusan-utusannya Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdirnya Allah. Gimana dalilnya? Iman. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu
bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikatnya Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya Allah, yang keempat iman kepada utusannya Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada qadarnya apa? Qadar yang baik dan qadar yang buruk. Itu semua datangnya dari Allah atas izin Allah. Diizinkan oleh Allah. Sampean berpenyakit, mau kencing manis, makan yang banyak, nasi yang banyak, tak usah olahraga, makan gula yang manis-manis yang banyak. Diizinkan oleh Allah. Tapi risikonya tanggung sendiri ya. Sampean sibuk bekerja, lupa makan, akhirnya kena apa? Kena emah ya. Kalau sudah kena emah, akan merantak ke yang lainnya ya. Makanya harus jadilah orang yang beriman, jadilah orang Islam yang kafah ya. Jaga kesehatan, jangan sampai kita itu melampaui batas, bekerja sampai lupa waktu, lupa diri, lupa Tuhan. Saking senangnya bekerja, saking senangnya berbisnis, akhirnya lupa waktu, lupa diri, dan juga melupakan Tuhan ya. Udah dipanggil hayya 'alas shalah, wis menengai jegidek ai, lempeng ai ya. Lanjut mang ya. Tatkala dikasih teguran oleh Allah, tatkala diperingatkan oleh Allah, masih diperingatkan itu. Dikasih penyakit itu masih diperingatkan, karena dengan penyakitnya itu kalau dia itu bersyukur, ya Allah alhamdulillah dikasih sakit, sehingga aku sadar diri, bisa introspeksi diri. Banyak aku waktu-waktu sholatku yang bolong-bolong ya. Banyak aku dalam berbisnis tidak jujur ya. Bisa introspeksi diri. Karena orang yang tidak jujur berarti dia tidak punya iman. Jujur itu lambang keimanannya. Kalau nggak jujur berarti tidak beriman. Ada yang hafal hadisnya? Ada yang hafal hadisnya? Nggak hafal, nggak tahu atau nggak hafal. Jadi kalau kita ada yang hafal hadisnya? Aduh, Mustaqim qalbuhu hatta yastaqim. La tastaqim imanu abdi. La yes atau latas? Atas. Masa la yes atau latas? Gimana? La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu ya. Jadi keimanan itu adanya di dalam hati. Kalau hatinya tidak lurus, berarti kebanyakan bisa kita lihat dari perkataannya yang tidak lurus ya. Berarti kalau ada orang tidak jujur, berarti keimanannya juga tidak jujur, tidak lurus.
imannya tidak lurus ya. Makanya kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, pandai-pandailah kita bersyukur ya. Jujur pada diri kita sendiri, diberi kesehatan oleh Allah, disyukuri, diberi kekuatan oleh Allah, bisa bangun tengah malam, sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, ikut pengajian, disyukuri, biar ditambah nikmatnya oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasadid. Masih diperingatkan oleh Allah, inna adzabi lasadid. Ingat lu, azabku amatlah pedih. Masih diperingatkan, awas lu kalau kamu sampai melampaui batas, sampai lupa waktu, lupa diri, lupa aku, kata Allah, ingat lu, adabku amat pedih. Makanya kita pandai-pandailah bersyukur agar kita dibahagiakan oleh Allah. Pandai-pandailah bersyukur agar kita dibahagiakan oleh Allah. Berarti kalau kita ingin bahagia, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, pandai-pandailah bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehat, nikmat sempat, masih diberi umur panjang, masih panjang pertaubatan, disyukuri. Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami, kata Allah, auhayna, mewahyukan kami, ilaika, kepada engkau ya Muhammad, kama auhayna, sebagaimana kami telah mewahyukan ila Nuhin, kepada kanjeng Nabi Nuh, wan nabiyyin, dan kami wahyukan kepada para nabi-nabi, mim ba'dihi, dari setelahnya. Setelahnya siapa? Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam. Kanjeng Nabi Nuh ini diberi titel, diberi nama Abul Anbiya, bapaknya dari para nabi. Wa auhayna, dan juga mewahyukan kami, ila Ibrahim, kepada kanjeng Nabi Ibrahim, wa Ismail, kanjeng Nabi Ismail, wa Ishaq, kanjeng Nabi Ishaq. Jadi kanjeng Nabi Ibrahim mempunyai anak dua. Yang pertama dari Siti Hajar, mempunyai anak namanya Ismail alaihissalam. Kalau dari Siti Sarah namanya Ishaq alaihissalam. Wa Ya'qubah, dan dari Ishaq ini wa Ya'qubah mempunyai anak namanya kanjeng Nabi Ya'qub. Ya'qub ini mempunyai anak namanya Yusuf, wal asbati, dan juga mewahyukan kepada asbati, anak-anak keturunannya, wa Isa, dan juga Allah mewahyukan kepada kanjeng Nabi Isa, wa Ayyub, juga kepada kanjeng Nabi Ayyub, wa Yunus, mewahyukan juga kepada kanjeng Nabi Yunus, wa Harun, dan juga mewahyukan kepada kanjeng Nabi Harun. Saudaranya Harun siapa? Musa alaihissalam. Wa Sulaiman, dan juga mewahyukan kepada kanjeng Nabi Sulaiman. Wa ataina Daud zabura, dan juga memberikan kepada kanjeng Nabi Daud kitab, namanya kitab Zabur. Sulaiman ini anaknya siapa? Anaknya kanjeng Nabi Daud alaihissalam. Daud ini sakti. Kanjeng Nabi Daud ini sakti. Kalau dia megang besi, besinya bisa lemesnya. Kalau megang besi, besinya bisa lemes. Bapaknya aja sakti, apalagi anaknya ya. Kanjeng Nabi Sulaiman
juga bisa menundukkan para jin, termasuk jinnya namanya jin ifrit yang dibuat alpat kendaraan, yang dibuat harlian sama kanjeng Nabi Sulaiman, namanya jinnya jin ifrit, dibuat harlian. Ya. Kanjeng Nabi Sulaiman luar biasa sakti, bapaknya juga sakti. Kanjeng Nabi Daud ini kalau bertasbih, gunung-gunung, burung-burung juga ikut bertasbih. Kalau besi dipegang sama kanjeng Nabi Daud, besinya lemes. Jadi kalau sampean punya ilmunya kanjeng Nabi Daud, kalau megang besinya lemes. Ya. Jangan sampai semangatnya lemes. Kanjeng Nabi Daud sakti luar biasa, megang besi lemas besinya. Kalau buat pisau, buat baju perang, pakai tangannya kanjeng Nabi Daud bisa mencairkan besi. Ya. Pewarisnya banyak yang mempunyai ilmunya kanjeng Nabi Daud. Siapa pewarisnya para nabi? Para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama, para kiai, pewaris dari para nabi. Bukan cuma pewaris dari kanjeng Nabi Muhammad, para nabi, termasuk kanjeng Nabi Daud. Banyak kiai yang mempunyai ilmu-ilmu bisa melemaskan besi, wakeh, syarat-syaratnya, wakeh. Besi aja dipegang langsung lemes. Ya. Jadi kalau bapaknya sakti, otomatis anaknya juga ikut sakti. Kalau bapaknya sakti, anaknya melempem, berarti nggak dapat barokah dari ilmunya bapaknya. Ya. Jadi harus bapaknya sakti kok, anaknya juga harus ikut sakti. Bapaknya khotam Al-Quran kok, bapaknya hafal Quran kok, anaknya harus hafal Al-Quran. Bapaknya hafal hadis 5.000 kok, anaknya kalau bisa 10.000. Anaknya itu harus lebih hebat dari bapaknya. Ya. Semua keinginan orang tua di atas bumi ini menginginkan anak-anaknya jauh lebih hebat dari orang tuanya. Harus dibuktikan itu, karena ini yang dauh bukan manusia, tapi yang dauh adalah Gusti Allah. Ya. Jadi kita bermohon kepada Allah, keimanan yang ada di dalam dada ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keyakinan yang dari ainul yakin, hakul yakin, sampai mencapai akmalul yakin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.